Itu apa artinya? Ini merupakan satu rangkaian di mana Allah menggunakan cara perintah berpuasa itu dengan persuasif. Yang disentuh pertama kali itu adalah keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena iman itu merupakan generator, pendorong. Orang yang imannya kuat, dorongannya semakin cepat, semakin keras. Tapi kalau iman lemah, dorongannya kecil. Sama dengan aki. Kalau steretnya sudah lemah, ngeliang, pemutar kaset ngeliang. Tapi iman yang kuat merupakan generator yang mendorong seseorang untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perintah Allah ada dua macam itu tadi. Yang pertama, perintah melaksanakan dan perintah meninggalkan. Ini merupakan input pertama. Tapi kemudian outputnya lalakum tatakun di belakang. Di tengah-tengah itu ada proses. Karena orang yang beriman tak katik pakai tak lele, tidak pakai tanya-tanya lagi. Kalau ini perintah Allah, orang yang beriman langsung terdorong untuk melakukan perintah itu atau menjauhi larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahdilas Quran Karim. Kita buka halaman 432. Halaman 432 surah Saba. Ayat 37. Halaman 432 surah Saba ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ولمن يشاء من عبادي ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما وهو خير الرازقين
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم, kalau di Madura dulu kalau tak itu ada suara desit, tutla, untuk menghindari ketumbuhan kerancuan dengan dal. Wa idza tutla, ada suara desit sedikit, tapi tidak sampai sa. Wa idza tutla, tanpa itu pun juga tidak masalah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum wa idza tutla yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadha illa ifkum muftara wa kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin wa ma atainahum يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير
Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, sebagaimana kita sepakati kemarin bahwa selama bulan Ramadan ini kita akan menggaji tafsir Al-Quran maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu adalah tafsir tematik. Tafsir yang analisanya diambilkan, disesuaikan dengan konteks pada waktu itu. Karena saat ini kita berada dalam konteks bulan Ramadan, maka ayat-ayat maudhu'i atau ayat-ayat tematis, tafsir maudhu'i, tafsir tematis yang akan kita bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ya tentu ketika tafsir maudhu'i itu kita lakukan di bulan Ramadan dan kajian kita berkaitan dengan bulan Ramadan dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, maka di situ nyangkut-nyangkut hadis-hadis Nabi, nyangkut-nyangkut hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Karena berpuasa itu sifatnya praktis yang ada syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang membatalkannya. Kita buka halaman 28 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Halaman 28. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita. Surah Al-Baqarah ayat 183. Udah ketemu belum? Ya ayyuhalladzina amanu. Tiga. Udah ketemu? Sebelum kita memulai tafsir maudhu'i atau tafsir tematis ini, mari bersama-sama kita menyatakan diri menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Karena kata Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadana harramallahu jasadahu minan nar. Siapa yang menyambut bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan ini dengan sukacita, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Jadi dari awal kita plong. Oleh karenanya jauh hari Rasulullah SAW selalu mengeluh-elukan datangnya bulan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban. Tidakkah kita dituntun oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah bahwa ketika masuk bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan begitu? Ini
pacuan mental kita. Kalau begitu menjelang Ramadan, aduh, lah barakah ngakan lah. Kalau sudah begitu sudah ren-ren. Ya. Jadi mental kita dibesarkan oleh Allah. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, masuknya saja bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, sudah dijamin surga oleh Allah. Sudah dijamin selamat dari api neraka. Karena di hari lain dahulah jannah, ada yang masuk surga. Jadi mental kita sudah dipompa oleh Rasulullah sejak dari dini. Allah barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Setelah sampai, kemudian kita betul-betul menyingsingkan lengan baju untuk menggunakan kedatangan tamu agung ini dengan baik-baiknya. Jadi Ramadan kita beri marhaban ya Ramadan, itu artinya bulan Ramadan ini datang, kita berikan hamparan permadani yang luas sehingga bulan Ramadan itu bisa mengatur kita. Mulai dari tadi bangun untuk sahur, kemudian kita menahan diri dan seterusnya. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan yang pada hari ini kita mulai hari pertama, kemudian kita diberi keterbukaan hati, kemudian diberi kesehatan yang prima, kemudian bisa melaksanakan bulan Ramadan ini, mengisi kegiatan bulan Ramadan ini dengan baik-baiknya. Baik Bapak, karena demikian, saya lanjutkan. Karena demikian Rasulullah begitu memompa mental kita supaya tidak keder, supaya tidak aras-arasan. Ngakan letak ngakan. Bagi yang merokok tuh letak rokok. Itu artinya antara lain bahwa puasa itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Lebih berat dari perintah-perintah. Karena beragama itu ada dua sisi. Beragama ada dua sisi. Ad-dinu, agama itu terdiri dua sisi. Sisi yang pertama fi'lul ma'murat. Yang kedua tarkul manhiyat. Jadi beragama itu yang terdiri dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah fi'lul ma'murat, melaksanakan perintah. Ini lebih ringan daripada meninggalkan larangan-larangan. Coba kita amati. Sholat, melaksanakan perintah. Haji, melaksanakan perintah. Zakat, melaksanakan perintah. Tapi berpuasa dilarang makan, dilarang minum, dilarang kumpul dengan istri, dilarang berkata bohong, dilarang. Kan begitu. Karena demikian, pahala puasa, pahala tarkul manhiyat itu pahalanya lebih besar dibanding dengan fi'lul ma'mur, melaksanakan perintah. Sehingga demikian, maka pahala berpuasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah yang membalas langsung. Beda dengan amal-amal ibadah yang lain. Kebaikan yang lain dibalas oleh Allah. Setiap satu kebaikan dibalas 10. Jadi balasan amal kebaikan itu antara 10 sampai 700 lipat. Misalnya sedekah itu dibalas sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berpuasa tidak ada yang tahu berapa balasan dari Allah untuk orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan berpuasa itu adalah tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan. Dan meninggalkan larangan-larangan itu sulit bisa dilaksanakan kecuali oleh para siddiqin, orang-orang yang imannya sudah tinggi. Nah itulah rahasia kenapa kemudian berpuasa itu merupakan lelampang atau kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran dari umat-umat terdahulu. Baiklah Bapak, karena berat berpuasa itu, pendekatan tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan ini
dilakukan oleh Allah dengan cara persuasi, merayu. Tidak demikian dengan perintah-perintah lain. Sholat misalnya, aqimis sholat, tegakkan sholat. Tidak pakai rayuan-rayuan, tidak pakai persuasif. Tapi untuk berpuasa ini, Allah menggunakan pendekatan atau cara yang persuasif, merayu. Ini bisa jelas kita ketahui dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 183 sampai awal 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Setelah la'allakum tattaqun adalah alif kecil di atas ya. Ada. Itu artinya lebih baik dilanjutkan pada awal ayat berikutnya. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ada tanda qaf dan fa di situ. Jadi wakafnya di situ. Itu apa artinya? Ini merupakan satu rangkaian di mana Allah menggunakan cara perintah berpuasa itu dengan persuasif. Baik, satu persatu kita kaji. Yang disentuh pertama kali itu adalah keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang disentuh pertama kali adalah keimanan kita. Kenapa? Karena iman itu merupakan generator, pendorong. Orang yang imannya kuat, dorongannya semakin cepat, semakin keras. Orang yang imannya kuat, semakin kuat iman seseorang, dorongan ini semakin keras. Tapi kalau iman lemah, dorongannya kecil. Sama dengan aki. Kalau stereknya sudah lemah, ngeliang, pemutar kaset liang, tidak mampu. Tapi iman yang kuat merupakan generator yang mendorong seseorang untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perintah Allah ada dua macam itu tadi. Yang pertama, perintah melaksanakan dan perintah meninggalkan. Jadi yang pertama perintah Allah itu adalah perintah melaksanakan, perintah mengerjakan. Kemudian yang kedua perintah meninggalkan. Nah, perintah meninggalkan itu sangat berat. Karena demikian maka yang pertama disentuh adalah tentang keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini merupakan input pertama. Kalau di sekolah kan sekarang masih menggunakan sistem danem Pak Guru? Tidak. Kalau dulu pakai danem. Danem itu input. Orang yang baik siswa, yang calon siswa yang baik-baik masuk di SMP 1. Yang lain diberi protolannya. Tapi kemudian outputnya la'allakum tattaqun di belakang. Di tengah-tengah itu ada proses. Jadi ada input, ada output. Nah, di tengah-tengah itu ada proses. Jadi yang disentuh pertama kali adalah soal keimanan kita. Jadi taruhannya keimanan. Oleh karenanya yang disentuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman tak katik pakai tak lele. Tidak ada apa ya? Tidak pakai tanya-tanya lagi. Kalau orang itu beriman. Kalau ini perintah Allah, orang yang beriman langsung terdorong untuk melakukan perintah itu atau menjauhi larangan. Nah, agar supaya proses iman kita terus meningkat, maka kemudian kita digembleng
dalam kawah candra di muka untuk mencari, menemukan jati diri kita, untuk menemukan jati diri kita dari keimanan ini. Nah, dari keimanan ini kemudian secara bertahap kita menemukan jati diri kita sendiri sebagai manusia. Ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan bahwa puasa itu perintah yang berat, dan kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Allah dengan persuasif. Kata yang kedua adalah kutiba. Kutiba itu dalam bentuk pasif, diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, tidak menggunakan bentuk aktif. Itu apa artinya? Untuk memberi kesan ringan, untuk memberi kesan ringan kepada auden, kepada mitra bicara. Kutiba, diwajibkan atas kamu. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Beda dengan Allah mewajibkan puasa kepada kamu. Kesan yang masuk dalam diri seseorang terasa berat karena perintah Allah. Tapi ini kutiba tidak menggunakan bentuk kalimat aktif, tapi bentuk kalimat pasif, diwajibkan atas kamu berpuasa. Walaupun seorang muslim, seorang mukmin tahu yang mewajibkan itu pasti Allah, tapi bentuk kalimatnya ini mendorong kesan bahwa kesan tidak berat. Kesan tidak berat. Itu yang kedua. Jadi bentuk kalimatnya menggunakan bentuk kalimat pasif, tidak dan bukan kalimat aktif untuk memberi kesan kemudahan. Jadi yang pertama kalimatnya yang disentuh adalah orang-orang yang sudah beriman. Nah, kemudian yang kedua bentuk perintahnya itu dalam bentuk kalimat pasif, bukan bentuk kalimat aktif. Kutiba, diwajibkan atas kamu. Kemudian yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba, sebagaimana kutiba diwajibkan puasa itu alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu, umat-umat terdahulu diwajibkan juga. Karena orang-orang umat manusia yang lain diwajibkan, maka ketika kita diwajibkan untuk berpuasa menjadi ringan kesannya. Sama dengan begini. Ayo bapak-bapak RT RW 24 kerja bakti, itu Pak Lurah juga kerja bakti kok. Nah, kerjaan ringan kan? Pak Camat itu kerja bakti kok. Ringan kan? RT yang lain juga kerja bakti kok. Maka kita terdorong dengan ringan mengerjakan itu. Jadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kutiba diwajibkan puasa itu alal ladzina min qablikum, atas orang-orang min qablikum dari sebelum kamu, kata Allah. Jadi umat-umat terdahulu juga berpuasa, walaupun puasanya tidak seperti kita, pahalanya juga tidak seperti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad berpuasa sedikit-sedikit pahala yang besar, sedikit pahala yang besar, sampai tidurnya pun dapat pahala. Tidurnya pun dapat pahala. Diniati, kalau nggak tidur saya ngomel terus, fitnah, ngobrol, tak belajar man udah eman. Lebih baik tidur, Pak, tidurnya pahala. Mau tak tidur apa? Tak rasanya noreng, tidur pahala. Itu umat Nabi Muhammad seperti itu. Jadi begitu gampang, begitu mudah pahala itu. Taubatnya juga begitu. Taubatnya hanya ditentukan dengan rukun-rukun dan syarat taubat. Tapi umat terdahulu taubatnya harus membunuh dirinya. Umat Nabi Musa itu kalau mau taubat harus membunuh dirinya. Taqtulu anfusakum. Jadi membunuh diri. Jadi yang pertama, yang disentuh pertama kali ada tentang keimanan kita. Yang kemudian, yang kedua, kemudian kalimat yang dipergunakan itu dengan bentuk kalimat pasif. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh Allah bahwa puasa itu tidak hanya kamu yang diwajibkan, umat-umat terdahulu juga diwajibkan. Ketika seperti itu, kesan yang masuk ke dalam diri seseorang itu kesannya ringan.
Itu yang ketiga. Yang keempat, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Nah, di sini output. Tadi di awal ada keimanan sebagai input, kemudian tattaqun, takwa sebagai outputnya. Di tengah-tengah itu proses. Nah, proses ini yang menyangkut rukun, yang menyangkut syarat, yang menyangkut pengetahuan tentang batal-batalnya puasa dan lain sebagainya. Ini proses. Tergantung pada proses. Walaupun out inputnya bagus, tapi prosesnya jelek. Walaupun SMP 1 misalnya, orang anak siswa-siswa yang masuk di situ dapatnya 30, 40 bagus-bagus. Tapi prosesnya gurunya males mengajar misalnya, sistemnya manajemen juga jelek, maka outputnya akan jelek. Kan begitu Pak Guru. Nah, jadi input, proses dan output ini merupakan kait-mengkait antara satu dengan yang lain. Ya, walaupun demikian kita sudah menyambut bulan Ramadan dan kemudian jiwa kita ringan menghadapi bulan Ramadan dan puasa Ramadan itu, maka proses ini perlu kita jaga. Proses itu perlu kita jaga. Makanya Imam Ghazali menyebutkan kualitas puasa itu ada 3 macam. Ada puasa syariat. Puasa syariat itu tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri, tapi mulut ngomel, arazanan orang. Kemudian mencaci maki orang pada waktu puasa. Nah, oke lah. Kemudian kita tidak makan, kita nggak minum, kita nggak kumpul istri. Kemudian anggota tubuh kita dijaga. Telinga tidak mendengar kerja maksiat. Nah, kemudian mulut tidak berbicara yang maksiat, tidak mencaci maki, tidak menghujat dan sebagainya, tidak racan-racan. Oke lah itu. Tapi ada kualitas yang lebih tinggi. Hati tidak menghendaki yang ringan, yang remeh-remeh. Ini tidak kuat kita, tidak kuat, tidak mampu kita melaksanakan yang ketiga ini. Kualitasnya Nabi, puasanya Nabi, para aulia, para siddiqin. Kenapa? Karena kita kan pertengahan Ramadan ini sudah berpikir, bro, pelampinaan, jajan, itu mencederai nilai kualitas puasa, iya kan? Ya, walaupun tidak sampai ke sana, yang penting bagaimana kita menjaga puasa syariat kita menjadi puasa thariqah. Puasa thariqah itu artinya saum, bukan siyam. Jadi di dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan puasa itu ada 2 kalimat, 2 kata. Ada siyam, seperti ini, kutiba alaihimus siyam. Ada saum. Nah, saum ini adalah meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Ini yang dilakukan oleh Ibunda Maryam, Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Ini adalah setelah kama fibat sauman falan ukal 5 yaum insiya. Jadi yang beriman tentang keimanan kita yang pertama, kemudian bentuk kalimatnya kalimat pasif, kemudian yang ketiga dibandingkan umat dahulu juga berpuasa. Yang keempat, agar supaya kamu menjadi orang yang takwa, menjadi tujuan daripada kita dalam rangka mencari jati diri manusia. Kemudian yang kelima, masih dilanjutkan persuasif Allah. Ayyamam ma'dudan, beberapa hari kok berpuasa itu. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalain menyebutkan itu qala lahu liyatasaqulal abd. Wab ma'dudat itu ahli-ahli tafsir mengatakan ayaman qalil. Ayaman qalil, hari-hari yang sedikit. Walaupun 1 bulan. Disebut oleh Allah ayaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung dengan jari kok. Itu artinya menunjukkan bahwa puasa itu memang berat. Karena berat, maka pendekatannya dilakukan dengan secara persuasif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti perintah-perintah yang lain. Perintah sholat misalnya tegas, aqimus sholat, atuz zakat, hajjal bait dan sebagainya. Tapi untuk puasa dilakukan oleh Allah dengan pendekatan-pendekatan persuasif. Itulah Bapak pertemuan pertama pada bulan Ramadan ketika kita sepakat
sepakat untuk mengkaji tafsir Al-Quran ini dengan metode tafsir maudhu'i atau tafsir yang tematis. Ayat berikutnya, faman kana minkum maruyudan. Nah, ini sudah menyangkut teknis. Faman kana minkum maruyudan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini sudah menyangkut teknis berkaitan dengan puasa. Saya rasa sampai di sini saja dulu. Kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk menggunakan bulan Ramadan ini baik-baiknya. Kemudian ada amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini ada julukan-julukan yang diberikan oleh ulama, oleh Rasulullah. Bahkan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan di bulan Ramadan. Kemudian Syahrul Ijabatid Da'wat, bulan di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah. Syahrul Iqalatil Asarat, bulan dipersedikit kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan. Kemudian Syahrul Mudha'afatil Hasanat, bulan di mana pahala kebaikan itu dilipat gandakan sampai tidak ada yang tahu. Ini membaca Al-Quran merupakan amalan-amaliyah utama di bulan Ramadan. Memperbanyak baca Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan ini malaikat Jibril selalu datang pada Rasulullah mentalkin bacaan Rasulullah. Bahkan menjelang tahun di mana Rasulullah wafat itu, malaikat Jibril datang 2 kali untuk mengetes bacaan Al-Qurannya. Jadi kita sebagai umatnya ketika di bulan Ramadan ini dianjurkan dengan anjuran yang sangat untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ya paling tidak 1 hari khatam 1 juz, paling tidak. Paling tidak khatam 1 juz. Nah, ya, kalau Pak Afano di pasar bawa Quran dikit dia gini, sepi pembeli, baca mana tak rugi juga le. Jalan dengan tak baju, kejuran dari pangeran, kemudian akhirat tak boleh. Nah, kalau sambil baca Al-Quran, dengan baca Al-Quran berarti dawamut toharo, langsung suci terus. Nah, ketika suci terus itu rezeki gampang datang, kata Rasulullah. Dawim alat toharo, yuwassi alaikumur rizqa, kata Nabi. Dawim alat toharo, tetaplah kamu dalam keadaan suci. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Tapi di kali baru dingin cuacanya, suka kencing. Tapi kalau dilakukan itu lama-lama enak. Kalau tidak begitu malah ada yang kurang-kurang. Dawim alat toharo, yuwassi alaikumur rizqa. Dawim, tetaplah kamu alat toharo dalam keadaan suci. Yuwassi alaikumur rizqa, maka Allah akan memperluas kepada kamu rezeki. Kalau diperluas oleh Allah. Sifat Allah, antara keput, itu. Ada benaing ya alat. Batal wudhu lagi. Pasti titenin dalam waktu 1 bulan titenin. Ini dia benar Rasulullah. Dawim alat toharo, yuwassi alaikumur, walaupun berat ini. Nyata. Ya. Jadi memang nyata betul saya sudah membuktikan dengan membaca Al-Quran di toko itu. Ketika saya sepi nyoba, saya ambil wudhu terus membaca. Masih belum membaca sudah ada. Iya karena godaan kan itu. Godaan terhadap orang yang sedang baca Al-Quran. Tapi nggak apa-apa. Jadi dawim alat toharo, perbanyak baca Al-Quran. Nah, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Kenapa? Cuma ada luar Ramadan banyak sekali. Ya, pahalanya itu nggak ada yang tahu. Begitu agungnya bulan Ramadan dan begitu agungnya berpuasa di bulan Ramadan. Saya rasa itu Bapak. Kiai tanya dulu. Ya, enggak. Tadi disebut-sebut kalau wudhu masa dingin kan agak keberatan ya. Umpama kita itu wudhu pakai banyu air hangat gimana? Boleh? Enggak apa-apa. Terima kasih. Enggak apa-apa. Walaupun untuk tempatnya itu jangan pakai tempat yang karatan, ya.
Itu kalau yang tempatnya itu tempat karatan makruh. Karena ada pori-pori karatannya itu bisa masuk di pori-pori kulit kita. Iya. Makruh aja. Makruh. Sudah Pak Alman? Sudah. Ya. Mari kita tutup dengan baca Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha am qawlin wa fi'lin wa niyatin bi akhtafi min kulli dahin wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabi bi'ibnil nuyati wa ya rabbi zidni ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa